Pramadita Podcast Sing Ono Tunggale. Halo Sobat Pramadita, saya Syafarina Natania. Pada kali ini saya yang akan menemani kalian semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, nantinya saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang pastinya sangat membawa banyak manfaat bagi kita semua, khususnya remaja pelajar seperti saya. Jadi keep on stay tune teman-teman. Halo Sobat Pramadita, Risma di sini dan kalian lagi dengerin podcast Pramadita. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang super duper istimewa loh Sobat. Kalian udah pada tahu nggak ya siapa tamunya? Saya rasa kalian udah pada kenal sih ya sama tamunya. Siapa dia? Yap, betul. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Banyuwangi. Selamat datang Ibu Dr. Andani Wen Sedadiasi APD. Halo Ibu, saya Risma. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya Ibu. Kalau nggak luar biasa, tidak mungkin kita bisa berjumpa di Pramadita Podcast kali ini. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wayan karena Bu Wayan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya selama ke depan di Pramadita Podcast ini untuk yang pertama kalinya ya Ibu. Baik. Oh ya Ibu, menurut informasi yang saya dapat nih Bu, sebelum Ibu menjadi kepala sekolah seperti saat ini, apakah Ibu dulunya pernah mengabdi di sekolah ini sebagai guru? Nah, kalau misalkan benar, boleh dong Ibu diceritakan secara singkat bagaimana sih kondisinya SMA Negeri 1 Banyuwangi ini di masa lampau dan saat ini? Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Risma, anak-anakku semua SMA 1 Banyuwangi. Jaya-jaya sing ono tunggale. Baik, terima kasih. Kalau pertanyaannya Mbak Risma tadi tentang apakah saya memang benar pernah mengabdi, ya memang benar. Sekolah ini berdiri tahun 1990. Pada saat itu masih bernama SMA 3 Banyuwangi. Kebetulan waktu itu saya lulus kuliah, masih muda-mudanya umur 25 tahun, datang ke sini jadi seorang guru. Dan sekolah ini karena sekolah baru berdiri, masih baru ada 3 rombel, 3 kelas, dan lingkungannya pun masih murni, masih asli, hanya berupa bangunan gedung dan halaman yang masih berserakan. Lambat laun kami bekerja bersama di sini, mengabdi di sini. Akhirnya sekolah ini berkembang, kemudian mulai dari kelas 10, 11 sampai kelas 12, akhirnya berubah nama menjadi SMA 1 Banyuwangi. Itu kurang lebih tahun 1996, karena di setiap kecamatan harus ada SMA negeri sesuai. Jadi namanya sesuai dengan kecamatan masing-masing. Kalau dilihat dari dulu dan sekarang, dulu memang kalau dilihat dari lingkungan ya masih sederhana, masih menata. Kalau dilihat dari siswanya, karena dulu penerimaannya pakai nilai, Iya Bu, pakai danem ya. Pakai danem, akhirnya yang diterima ya sesuai dengan ketentuan danemnya saja. Kemudian tidak hanya sekitar wilayah sekolah saja, tapi banyak dari luar dan sebagainya. Berkembang lambat laun sampailah sekarang saya tidak menjadi guru lagi. Kebetulan saya diberikan tugas sebagai seorang kepala sekolah yang sudah melanglang bulana sejak tahun 2016 saya menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah pertama di Wongsorejo, habis itu ke SMA Pesanggaran, dari SMA Pesanggaran ke SMA 2 Taruna Bayangkara, dari Taruna Bayangkara ke SMA Celuring, dan sekarang terakhir menjelang pensiun saya dikembalikan ke tempat pertama kali saya mengabdi sebagai seorang guru, yaitu SMA 1 Banyuwangi. Mudah-mudahan selama saya berada di sini saya bisa memberikan yang terbaik untuk SMA 1 Banyuwangi pada kalian semua ya. Jadi seperti itu ya Ibu. Berarti
SMA Negeri 1 Banyuwangi ini sudah cukup mengalami perubahan yang besar ya Ibu, cukup signifikan sudah, sekali. Waktu Ibu ditempatkan kembali ke SMA Negeri 1 Banyuwangi ini, bagaimana sih Ibu perasaan Ibu dan apa sih hal yang pertama kali terbesit di benak Ibu itu? Oke, terima kasih. Begitu saya dipanggil sama provinsi, ada mutasi kepala sekolah, selesai dilantik sama gubernur, diberikan SK, ditempatkan di SMA 1 Banyuwangi. Wah, saya kembali ke kandang saya semula. Masya Allah. Akhirnya datang, melihat lingkungan sekolahnya yang sudah saya tinggalkan sekian puluh tahun. Akhirnya datang kembali, oh seperti ini, kelasnya sudah besar, rombelnya sudah bertambah, yang dulunya 3, kemudian berubah menjadi 6, sekarang sudah menjadi 8, sehingga muridnya pun yang dulunya mungkin hanya 100-200, sekarang sudah menjadi hampir 700 sampai 800 siswa, cukup besar. Cuma dari segi lingkungan, kebersihan, begitu awal saya datang kembali, saya melihat kok ada cintru dan sebagainya, sehingga saya berharap bersama teman-teman, guru, TU dan anak-anak semua untuk menjaga kebersihan. Betul Ibu. Pada sekarang. Wah, berarti Bu Wayan ini benar-benar berusaha keras ya Ibu untuk SMA Negeri 1 Banyuwangi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, terkait program perdana kita nih Bu, Pramadita Podcast ini pastinya ada ya Bu persiapan-persiapan yang harus disiapkan Ibu Wayan serta rekan-rekan tim tentunya. Itu bagaimana sih Bu persiapan-persiapannya? Oke, untuk masalah Pramadita Podcast ini merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan bakat, minat, talenta yang dimiliki oleh siswa. Pada suatu hari kami bertanya kepada pengurus OSIS, yaitu Kak Nopal, apakah di sini perlu ruangan podcast? Setelah ditanya, katanya perlu. Oke, yang penting kamu gunakan dengan baik, manfaatkan dengan baik, akan kami siap. Ya, jadilah seperti sekarang ini. Mudah-mudahan setelah diresmikan tadi, kalian bersama adik-adik kalian dan teman-teman semuanya bisa memanfaatkan ruangan ini untuk perkembangan sekolah. Ya? Ya Ibu. Alhamdulillah sekali ya Ibu, berarti atas usaha dan kerja keras Ibu Wayan serta rekan-rekan tim sekalian, SMA Negeri 1 Banyuwangi memiliki program yang sangat bermanfaat bagi era milenial seperti ini. Dengan terlaksananya program Pramadita Podcast ini, apa sih Bu harapan-harapan Ibu Wayan untuk Pramadita Podcast ini ke depannya? Harapan saya, yang jelas ruangan ini atau tempat ini memang benar-benar bermanfaat untuk kalian semua dan merupakan suatu tempat ajang kalian untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki. Mungkin bisa juga untuk mengenalkan lebih jauh tentang sekolah kalian, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Yang jelas kalian tunjukkan bahwa kalian memang benar-benar anak yang berkarakter tinggi, memang pantas untuk membawa nama sekolah ini ke depan lebih baik, dan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Karena banyak anak-anak alumni Sumanta yang sukses. Baik Ibu, tak terasa sudah perbincangan pada hari ini sudah berakhir. Semoga harapan-harapan yang Ibu Wayan ungkapkan tadi dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Wayan karena sudah meluangkan waktunya di Pramadita Podcast ini. Nah, oke sobat, kali ini bakal ada segmen selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, tapi tak kalah istimewanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pramadita Podcast, sing ana tunggale. Nah, teman-teman, selain kedatangan tamu spesial Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyuwangi, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Beliau adalah seseorang yang sangat hebat di dunia pendidikan, terutama di daerah Banyuwangi.
Selamat datang Bapak Ahmad Jainuri SPD MPT selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi, dan juga selamat datang Pak Catur Pamarto selaku Ketua Komite Semanta atau SMA Negeri 1 Banyuwangi. Halo Bapak, saya Arin. Apa kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa baik. Saya juga alhamdulillah kabarnya baik. Jika tidak baik maka saya tidak berkesempatan hadir di acara ini dan berbincang-bincang dengan bapak-bapak hebat sekalian. Nah, kebetulan hari ini Bapak sedang melakukan MKKS ya. Sedang melakukan MKKS. Jadi saya mohon izin nih sebelumnya untuk mengambil waktu Bapak sebentar untuk berbincang-bincang untuk beberapa menit ke depan ya Pak ya. Nah, kebetulan nih saya dapat kabar kalau Bapak Catur Pamarto dahulu pernah mengabdi di Semanta ya Pak ya? Iya betul. Ya, Dari seperti tahun- itu ya. Iya. Bisa Dari diceritakan, Pak? tahun 93 sampai 2006. Oh, seperti itu Pak. Ya sudah, langsung saja kita mulai ya. Seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwasanya bapak-bapak ini sudah berkecimpung sejak lama di dunia pendidikan. Kalau saya boleh tahu, apa aja sih alasan Bapak memilih dunia pendidikan sebagai karir, Pak? Siapa? Silakan. Pak Catur atau saya dulu? Jainuri Oh, saya dulu. Dunia pendidikan adalah dunia yang menarik. Dunia pendidikan adalah dunia yang dimana kita menginvestasikan kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Karena pekerjaan yang paling mulia sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah guru, adalah pekerjaan yang paling mulia. Kita memberikan pengetahuan, kita mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang lurus, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat sesuai dengan kodrat ilahi Rabbi. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Itulah kemudian mendorong kita untuk menggeluti dunia pendidikan. Seperti itu. Wah, begitu alasan Bapak Ahmad Jainuri memilih dunia pendidikan sebagai karir ya teman-teman. Selanjutnya untuk dari alasan Bapak Catur Pamarto sendiri Pak, silakan. Ya, dari orang tua saya guru. Kemudian saya sebagai anak berkeinginan juga mengabdikan seperti halnya orang tua saya sebagai guru. Akhirnya saya sekolah di IKIP Surabaya, kemudian langsung ditempatkan di Banyuwangi, tetapi nggak di SMA 1. Jadi selama 10 tahun saya mengabdi di Tegal Trimo. Baru pada tahun 93 Iwan mutasi di SMA 1 Banyuwangi yang dulu namanya SMA 3. SMA 1-nya Glaga, SMA 2-nya Giri, dan SMA 3 seperti itu kira-kira. Wah, sangat menarik ya Permisa alasan bapak-bapak ini untuk memilih dunia pendidikan sebagai karir mereka. Bisa menjadikan motivasi nih teman-teman sekalian nantinya. Kemudian selama bapak berkarir, pastinya di situ tidak luput dari suatu permasalahan. Nah, suka duka apa saja sih yang sudah Bapak laluin? Monggo Pak dari Pak Ahmad Jainuri. Karena itu adalah sebuah ketetapan dan itu dijadikan sebuah hobi. Mengajar itu hobi sebenarnya. Karena kalau itu hobi tidak ada suka dukanya, semua adalah suka semua. Nah, kesukaan itu menghadapi semua persoalan yang ada di depan kita. Karena kan beribu anak, beribu kepala dengan beribu perilaku, ya itulah corak dan warna daripada kehidupan ciptaan Tuhan. Sehingga kita anggap mereka adalah sesuatu yang harus kita nikmati. Kenakalan mereka, ya kita nikmati kenakalan mereka. Tetapi pada hakikatnya adalah setiap anak pasti punya perilaku seperti itu. Cuman bagaimana kemudian kita itu mensikapinya dengan arif dan bijak. Jadi karena guru adalah pendidik, adalah menjadi hobi, bagaimana kemudian hobi itu bisa terselesaikan dengan baik, maka apapun yang terjadi ya harus kita selesaikan dengan baik. Cuma kadang-kala anak-anak kita itu teman-teman saja yang kemudian tidak menyadari sepenuhnya, oh kalau seperti ini dampaknya apa, ini sepertinya dampaknya apa. Itu yang harus kita sadarkan sebenarnya. Ya seperti teman-teman yang ada di sini adalah soal temanan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Itu suka dukanya. Kalau saya katakan tidak ada duka, yang ada suka semua. Wah, sungguh luar biasa alasan dari Bapak Ahmad Jainuri. Selanjutnya boleh Pak Catur Pamarto. Iya, ada perbedaan yang ketika kita di kelas gitu.
era tahun 90-an ya, ketika belum ada teknologi seperti ini, anak-anak ikatan sosialnya begitu kuat. Anak ikatan sosialnya dengan teman-teman itu kuat. Tetapi ketika hadirnya Android, HP semacam ini, menurut saya agak ada kerenggangan hubungan sosial karena anak-anak disibukkan dengan Android gadget ya. Sudah tentu tapi hadirnya Android itu banyak manfaatnya juga. Oleh karena itu maka tantangan guru saya saat itu tahun 90-80 agak berbeda dengan tantangan guru zaman sekarang. Tetapi ketika itu sudah menjadi jiwa ya, maka tidak ada hambatan, tidak ada kendala bagi kita seperti disampaikan Pak Kaca. Apapun teknologinya kita bisa mengatasinya dengan enjoy. Wah, benar sekali. Selama kita menjalaninya dengan enjoy ya Pak ya, kita tidak akan merasakan dukanya. Jadi ya kita jalani dengan sukanya saja. Baik, selanjutnya Pak, saya ingin tahu dong bagaimana Bapak Ahmad Jainuri SPD maupun Bapak Catur Pamarto dalam mengemban amanah sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan maupun Ketua Komite SMA Negeri 1 Banyuwangi. Silakan. Amanah itu adalah tanggung jawab. Maka kalau kita betul-betul kita diberikan tugas dan tanggung jawab, dan itu dijadikan sebuah amanah, ya kita kerjakan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Artinya apa? Tugas kita adalah bagaimana memberikan warna. Yang kedua, bagaimana memberikan perlindungan. Bagaimana kemudian kita melakukan pengembangan yang ada di sekolah. Kita kan punya sekian banyak sekolah, tentu kewajiban kita adalah mensupport mereka untuk mampu menjadi kepala sekolah yang mandiri, yang bertanggung jawab atas tugasnya, sehingga masing-masing kepala sekolah tentu akan berinovasi menjadikan sekolahnya itu menjadi lebih baik. Contoh di SMA 1, baru kemarin pada bulan Mei kami datang ke sini belum ada. Bulan Mei belum ada, tetapi sekarang sudah ada. Itu menunjukkan apa? Buayan memberikan ruang dan waktu bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kalian harus bersyukur dengan semuanya itu. Karena itulah tugas daripada kepala sekolah, memberikan layanan kepada anak sesuai dengan passionnya. Saya cuma pesan, jangan sampai kemudian kesempatan yang baik ini kemudian disalahgunakan. Karena kegiatan-kegiatan ini kan kegiatan kolektif kolegial yang tidak menutup kemungkinan ada yang namanya murid laki, ada namanya murid perempuan, tentu itu dijaga. Ya, kepercayaan yang sudah diberikan oleh sekolah kepada kalian semua sama seperti kita. Kepercayaan diberikan oleh pemerintah kepada Pak C sebagai kepala cabang, kepercayaan masyarakat yang diberikan oleh kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Pak Catur sebagai ketua Kopduk juga harus amanah. Dan seperti itu. Jadi kita melaksanakan penuh dengan keikhlasan, ya, dan kebahagiaan. Itu cara kita melaksanakan amanah yang insya Allah kita husnul khotimah. Wah, begitu teman-teman. Ternyata cara Pak Jainuri adalah untuk mengemban amanah itu dengan ikhlas dan juga pasti dengan kebahagiaan. Wah, saya sangat mengapresiasi nih usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan sehingga berkarir seperti sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu nih ya Pak, ada nggak sih program unggulan selama Bapak menjabat menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi? Silakan Pak. Program keunggulan kita adalah kita punya banyak program ya, kita punya banyak program. Satu di antara programnya adalah bagaimana SMA itu mampu mengantarkan anak-anak untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu sebuah kewajiban. Kalau yang SMK, bagaimana kemudian anak kepala sekolah SMK itu mampu mengantarkan anak-anak untuk siap kerja. Itu sesuai dengan tugas pokok kelembagaan yang ada. Itu program kita yang utama. Yang kedua adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Artinya apa? Kita memberikan
kewenangan yang luas kepada kepala sekolah, tentu berkolaborasi sama komite, bagaimana kemudian sekolah itu memberikan layanan kepada anak-anak dalam tanda petik ya, anak-anak yang hari ini belum beruntung menjadi anak yang berkecukupan. Maka sekolah harus menghadirkan rasa kesejahteraan itu. Sekolah menghadirkan rasa keadilan sehingga semua anak yang ada di SMA 1 Banyuwangi itu bisa belajar secara seksama, tidak ada yang namanya pembedaan, sehingga kelak kemudian hari jasa daripada para guru, kepala sekolah, komite saling bahu-membahu, bagaimana kemudian kita menjadikan anak-anak SMA 1 Banyuwangi itu sama untuk mencapai cita-cita luhurnya. Itu program-program, sebagian program, kalau mau lihat program banyak ada di HP saya, itu sudah ada poin-poinnya. Baik Pak, baik. Wah, sangat hebat sekali ya program-program unggulan Bapak Ahmad Jainuri, dan yang pastinya semoga dapat terwujud dan pastinya berdampak baik untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyuwangi. Tidak hanya siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyuwangi, namun generasi penerus bangsa juga. Ini saya tambahkan ya, tidak ada anak yang putus sekolah karena orang tuanya nggak mampu. Itu nggak boleh. Jadi bagaimana kemudian sekolah memberikan itu menjadi program kita. Ya, itu contohnya saja. Ya, jadi untuk melengkapi penjelasan Pak Jen, untuk SMA 1 Banyuwangi bagi anak-anak yang tidak mampu akan dibebaskan dari tanggungan-tanggungan, katakanlah program rutin atau untuk pengembangan. Kalau memang nggak mampu bebas, tetapi kalau masih ada partisipasi semampunya kita terima. Sehingga harapan Pak Jen tidak ada angka drop out di SMA 1 bisa kita wujudkan. Selama ini memang kalau kita lihat data SMA Banyuwangi angka drop out-nya 0. Artinya apa yang diharapkan Pak Kacap kita bisa memenuhinya. Wah, baik. Terima kasih ya Pak. Selanjutnya nih, Pak, saya ingin mengingat kembali nih bahwasanya globalisasi zaman sekarang itu kan udah mulai berjalan, dan yang pastinya lambat laun semakin berkembang. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak sendiri terkait digitalisasi pendidikan melalui podcast yang sekarang diadakan, Pak? Oh, ini terobosan yang sangat luar biasa. Jadi begini, di era disrupsi seperti ini, yang namanya belajar bukan selalu berada di dalam sebuah ruangan. Belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, seperti kegiatan seperti ini kan kegiatan untuk mengeksplorasi potensi bakat minat sesuai dengan passionnya. Tidak semua anak bisa seperti ini. Oleh sebab itu, kami menyampaikan kepada semua kepala sekolah yang ada, ayo kelola sekolahnya. Di era digital seperti ini, bagaimana kemudian sekolah memberikan layanan kepada anak-anak sesuai dengan passionnya. Jangan anak itu dibatasi selalu berada dalam ruang dan waktu. Sehingga misalnya anak-anak seperti ini berapa, dia kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak berada di tempat ini. Hari ini kegiatan. Bagaimana dengan pendidikannya, belajarnya? Tentu ini kan menjadi tanggung jawab semua. Kewajiban kalian adalah menanyakan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mohon izin karena tadi ada kegiatan seperti ini, materi Bapak Ibu apa? Berkenan untuk memberikan tugas atau kami diizinkan untuk belajar secara mandiri, kemudian hasilnya akan sampai. Itu adalah kolaborasi luar biasa. Itu harus dibangun, tapi jangan sampai kemudian menyalahgunakan ya. Kita harus punya tanggung jawab, kita harus disiplin, kita harus jujur. 2045 adalah Indonesia Emas, tentu itu menjadi bagianmu. Ya, kalau kayak kita 2045 usia kita 21 tahun yang akan datang ya. Saya masih hidup. Tapi kan tidak lagi berkiprah, insya Allah seperti itu. Yang berkiprah siapa? Kan kalian semua tak? Maka bangunlah diri kalian dengan disiplin yang tinggi, dedikasi, jangan cengeng. Jangan cengeng, ya jangan cengeng. Jangan punya mental yang mental kerupuk atau mental tempe. Itu yang di era digital itu, ya. Siap, Pak. Oke. Siap. Wah, saya tak berhenti beri kagum nih buat masukan yang Bapak berikan. Terima kasih Pak atas apresiasi dan juga inspirasinya. Sebagai penutup nih, adakah harapan Bapak Ahmad Jainuri terhadap pendidikan, terutama bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyuwangi? Manfaatkan kesempatan di mana yang lain tidak punya kesempatan seperti kalian belajar di tempat ini.
Jadikan waktumu, miliki waktumu untuk mengisi kehidupanmu dengan belajar, belajar, dan belajar. Belajar bukan untuk menjadi pintar, tetapi belajar adalah untuk mendapatkan pengalaman. Dari pengalaman itu kemudian kalian akan eksis dalam kehidupan dimanapun berada. Hindari perilaku yang akan menghancurkan masa depanmu. Itu penting itu. Jadi jangan sampai kemudian melanggar aturan. Nakal sih boleh, tapi jangan kurang ajar. Nah itu yang penting kan, boleh kan? Nakal boleh, tapi jangan kurang ajar. Kurang ajar seperti apa? Berani sama guru, kurang ajar itu. Ya kan, guru itu kan mendidik orang tua kita di sekolah. Kemudian kita juga harus disiplin. SMA 1 luar biasa loh. Ini dengan jumlah yang di sini, Pak Jarod luar biasa Pak Jarod. Ada 95 anak yang terima di perguruan tinggi. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi. Mudah-mudahan tahun depan tambah lagi ini. Amin, Kalau berapa persen ini ya? Kelas 3 berapa Mas? Tidak tahu ya. Oke. Ini kalau 90 ini lumayan nih. Ya kan? Pesan saya itu tadi. Untuk kalian manfaatkan waktu. Ingat surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya kita dalam keadaan kecuali ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah tanggung jawab moral kita, karena yang namanya jam dinding terus berdetak dari angka 1 ke 2 ke 3. Jam dinding tidak akan pernah berdetak kembali dari angka 3 ke angka 2 ke angka 1. Oke, terima kasih. Wah, harapan yang sangat mulia yang Bapak Ahmad Jainuri berikan pada kami semua, terutama siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyuwangi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Ahmad Jainuri, Pak Catur, Pak Marta. Terima kasih dan selamat untuk anak-anak yang tergabung di Broadcast Pramadita. Lanjutkan, termasuk nanti adik-adik diajak ya untuk bergabung. Siap Pak. Ini terkait dengan era digitalisasi Pendidikan. Oke. Saya juga terima kasih untuk kalian, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.